Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel kampus ilmu hikmah. Materi kali ini adalah bahasanya efek negatif dari pengasihan atau amalan pengasihan surat Yusuf ya. Surat Yusuf ayat 4 atau 31 ataupun surat Yusuf yang lain. Bahkan juga pengasihan-pengasihan yang lain, tetapi yang lebih kerasa itu adalah surat Yusuf ya, karena keampuhan dari surat Yusuf ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Teman-teman, di surat Yusuf ayat 31 ya, ini yang dibangkitkan itu kan adalah nafsu ya. Yang bacaannya falamma ra'ainahu akbarnahu ya, dan seterusnya itu ya. Sama surat Yusuf ayat 4. Idqala Yusufu li abadi ya abadi. Idqala Yusufu ini itu ahata asroka kaba wa syamsa wal qamara itu bisa jidin. Ini sudah lama tidak saya baca ya. Jadi itu teman-teman. Jadi surat Yusuf tersebut membangkitkan nafsu wanita ya. Dalam ceritanya itu kan seperti itu. Jadi disuruh mengupas buah. Nabi Yusuf disuruh jalan, akhirnya tangannya terlukai karena apa? Melihat ketampanan Nabi Yusuf ya. Nah ini teman-teman ya, efek ini sangat luar biasa ya. Kenapa amalan pengasihan surat Yusuf itu sangat-sangat ampuh ya, mau ayat 4, mau 31, mau hijabnya, ini ampuh sekali. Tetapi di balik keampuhan tadi ya, itu adalah membangkitkan nafsu ya. Pada saat nafsu Anda bangkit, otomatis emosi juga bangkit ya. Apapun yang sifatnya itu hewani ya, sifat jelek Anda itu semuanya juga bangkit. Itu efeknya. Yang paling berbahaya adalah nafsu seks Anda juga akan bangkit, nafsu birahi Anda akan berlipat-lipat ya. Nah, pada saat Anda mengamalkan ini, maka juga banyak ya pasangan Anda ya, maupun di luar pasangan Anda yang tertarik dengan Anda, dan ini juga akan menggoda Anda. Kalau Anda tidak kuat mengamalkan amalan ini, justru Anda akan terjumus ya ke dalam perbuatan dosa dan menuruti hawa nafsu. Itu adalah dampaknya. Terus bagaimana supaya saya bisa meredam dampak dari amalan ini? Ya teman-teman, perbanyak puasa bila ruh khususnya ya. Jadi secara suplai makanan yang masuk ke dalam tubuh Anda yang sifatnya hewani ya, itu ditekan dan ditiadakan. Ini otomatis juga akan menurunkan nafsu Anda. Meskipun itu belum signifikan, Anda harus punya amalan lagi, yaitu sholawat ya. Jadi sholawat ini bisa menetralkan apapun ya, amalan yang Anda kerjakan. Nah, sifatnya pengasihan, yang sifatnya membangkitkan nafsu. Jadi efeknya tidak hanya membangkitkan nafsu target, nafsu Anda ini juga berkobar-kobar. Apalagi kalau target ini punya punya pagaran, wah ini tambah bahaya, nafsu Anda akan semakin memuncak gitu. Karena energi yang Anda himpun dari amalan surat Yusuf tadi itu kembali kepada Anda, dan otomatis nafsu Anda juga akan semakin liar. Beda dengan sholawat. Sholawat ini juga bisa untuk pengasihan teman-teman ya. Sholawat ini juga bisa untuk pengasihan. Tetapi bedanya ya, amalan sholawat ini menundukkan ya. Kalau surat Yusuf itu menundukkan karena nafsu, tapi kalau sholawat tidak, menundukkan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah salah satu ya bedanya Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad itu seperti itu ya. Ya,
Jadi secara ganteng ya, ya jauh dengan Nabi Muhammad. Tapi yang terkenal karena nafsu Nabi Yusuf. Ya, kalau teman-teman katakanlah dengan sholawat, ini menundukkan dengan kesadaran hati, ya, dengan kesadaran jiwa, ketakutan kepada Allah. Tetapi kalau surat Yusuf itu karena nafsu yang dibangkitkan. Tapi tidak apa-apa teman-teman, ya, sepanjang Anda paham bagaimana meredamnya, sepanjang Anda paham bagaimana mengendalikannya, tidak apa-apa. Ya. Maka saya sarankan bagi teman-teman yang mengamalkan surat Yusuf, ya, itu perbanyak sholawat, perbanyak puasa bila ruh, ya, supaya apa? Supaya Anda bisa mengendalikan, ya. Kalau Anda tidak melakukan tadi puasa bilaru, sholawat, Anda mampu ya tidak apa-apa, tidak usah dikerjakan. Tapi kalau Anda tidak mampu, katakanlah masih awam, ya otomatis itu harus Anda lakukan sebelum Anda terjerumus. Nah itulah teman-teman dampak dari amalan surat Yusuf, negatifnya seperti itu. Semoga pemahaman ini bisa menambah wawasan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.